Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi terkait dengan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah jebol. Akibatnya banjir merendam jalan utama Semarang Grobogan hingga melumpuhkan akses jalan nasional. Beginilah kondisi tanggul Sungai Tuntang di Dusun Wareng, Desa Kebon Agung, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah yang jebol pada Selasa pagi. Tanggul jebol selebar 15 meter karena tidak mampu menahan derasnya debit air kiriman dari hulu sungai atau kawasan Kabupaten Semarang. Tanggul sungai yang jebol berada tepat di pinggir jalan utama Semarang Grobogan hingga membuat akses jalan nasional ini lumpuh total karena derasnya arus banjir. Untuk mengurai kemacetan dari penumpukan kendaraan yang ingin melintas, terutama truk, pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas. Untuk wilayahnya, tanggulnya ini sebenarnya masuk di wilayah Demak, tapi untuk dampaknya masuk di kota Kabupaten Grobogan juga. Oh gitu. Ini tanggul yang jebol seberapa meter, Mas? Untuk tanggul yang jebol sekitar kurang lebih 15 meteran. Pak. Dan untuk arus lintas sementara kita hentikan yang arah dari Purwodadi menuju Semarang, di pertigaan Mintang kita arahkan ke Depet. Kemudian dari Semarang menuju ke Purwodadi kita arahkan pertigaan pertigaan Pilang masuk ke Jegetero. Berarti jalan nasional ini tutup total, Pak? Lumpuh ya, Pak? Pertama ini kita tutup total, jadi tidak ada arus lintas yang melewat. Hingga Selasa siang, tanggul yang jebol belum bisa diperbaiki. Meski 2 alat berat telah diterjunkan, namun perbaikan belum bisa dimulai karena ketinggian debit air dan derasnya arus banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras, ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Kini para korban banjir berharap segera mendapatkan bantuan logistik. Banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir di Desa Kademangan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir sudah terjadi sejak kemarin malam akibat hujan deras yang terjadi di lereng Gunung Anjas-Moro. Akibatnya sungai-sungai yang ada di bawahnya meluap dan merendam pemukiman warga. Menurut warga, banjir di Desa Kademangan sudah sangat sering terjadi. Pas saya keluar, ada tani, langsung masuk. Hujan deras nggak sini? Hujannya sore derasnya. Terus? Ya, terus malamnya kan udah gerimis, terus banjir datang. Selain di Desa Kademangan, banjir juga masih merendam sejumlah desa lainnya, salah satunya Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito. Warga korban banjir berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan makanan dan logistik lainnya, serta menangani penyebab banjir agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 4 korban tanah longsor di Petung Kriyono, Pekalongan berhasil ditemukan. Total korban tewas yang berhasil ditemukan ada 21 orang, sementara 5 lainnya masih dalam pencarian. Tim gabungan pencarian korban bencana tanah longsor di Petung Kriyono, Pekalongan kembali menemukan 4 korban yang tertimbun. Korban antara lain Ta'ari 41 tahun, Aisyah 18 tahun, dan Abian bayi 5 bulan. Masing-masing korban ditemukan di lokasi yang berbeda. Menurut keluarga, salah satu korban, jasad Ta'ari ditemukan 1 km dari lokasi longsor, di mana Ta'ari dikabarkan hilang saat berteduh di sebuah kafe karena hujan. Berteduh berarti? Iya, berhenti di situ. Hujan mampir. Tahu nggak waktu itu dalam rangka apa, Pak? Bepergian ya? Pulang. Pada saat ditemukan posisi korban ada di mana ya, Pak? Di sungai, di batu atau di... Yang terakhir ini di batu-batu sungai. Artinya terseret ya? Terseret. Jadi update hari ini sampai malam ini? Malam ini dari korban jiwa 21 orang meninggal dunia, kemudian 5 masih hilang dan 13. Sementara BNPB akan melakukan rekayasa cuaca mulai hari ini di kawasan Pekalongan agar hujan tak terus turun.
Selain itu juga menerjunkan alat berat dan alat teknis untuk mempercepat pencarian. Ini akan dicari sampai ketemu. Ya, memang SOP-nya 7 kali 24 jam. Tapi tadi kita sepakat, walaupun sudah lewat 7 kali 24 jam, apabila belum ketemu dan ahli waris juga masih berharap untuk ditemukan, kita akan tambah untuk melaksanakan pencarian. Pencarian korban rencananya akan diperluas dengan menyusuri Sungai Welo usai ditemukan korban yang terbawa arus sungai. Sebagian personil lainnya tetap melakukan pencarian di lokasi longsor Desa Kasimpar. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, tidak kuat menahan derasnya arus banjir, sebuah jembatan di Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur ambruk. Beruntung pemirsa, warga yang tengah membersihkan sampah di atas jembatan sempat menyelamatkan diri. Oh, jembatan, 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 awas jembatan, awas. Kepanikan melanda warga saat jembatan Palangkaraya di Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur tiba-tiba ambruk, terseret derasnya arus banjir di sungai. Awas, awas, awas. Peristiwa terjadi saat warga tengah membersihkan sampah dan kayu yang menumpuk di jembatan. Beruntung warga sempat menyelamatkan diri. Sebelum kejadian atau jembatan ambruk, jadi kami pagi harinya melaksanakan patroli karena situasi jembatan tersebut mulai goyang. Selanjutnya kami bersama anggota menutup jembatan tersebut dengan palang dari bambu dan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar agar warga tidak melewati jalan tersebut karena jembatan mulai goyang. Sekira 5 jam kemudian jembatan tersebut ambruk dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun ambruknya jembatan membuat jalur akses antar kampung terputus. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di hari ke-7 pencarian korban, petugas kembali menemukan 2 kantong jenazah di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga 1 kantong jenazah merupakan sisa potongan tubuh dari korban yang berhasil dievakuasi pada hari Selasa lalu. Proses pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat masih terus dilakukan. 2 kantong jenazah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. 2 jenazah tersebut ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza. Potongan jenazah pertama ditemukan di lorong lantai bagian kiri, sedangkan potongan jenazah kedua ditemukan di bagian bawah. Diduga salah satu kantong jenazah merupakan sisa potongan tubuh yang sama dari korban yang ditemukan pada hari Selasa lalu. 1, tapi yang kemarin kan ada kemarin kan temukan 1. Tadi kita cari lagi di bawahnya yang kemarin ketemu. Cuma kemungkinan itu jadi satu orang. Oh, jadi di lorong tempat yang sama, ya. Tadi di tempat yang berbeda. Tadi di lorong tapi yang sebelah kiri kalau dari sini. Ya, 2 kantong jenazah. Mungkin itu dia. Kalau sudah selesai kita semua waktu tergantung Pak Kapolsek. Ketika ini kita siap gitu dengan 10-15 tim rescue yang untuk pencarian korban. Proses pembersihan lokasi kejadian sudah mencapai 50%. Rencananya, polisi akan melakukan olah TKP pada hari Jumat besok. Diketahui sudah 11 kantong jenazah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Namun hingga saat ini, polisi belum merilis hasil identifikasi korban. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Yudi Permana, Rama Romadona melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan pengungsi korban kebakaran pemukiman di Kemayoran masih berada di tenda-tenda darurat. Meski kebutuhan di pengungsian terpenuhi, para pengungsi ingin rumah mereka dapat dibangun kembali. ...542 rumah ludes terbakar di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Besarnya api membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Ribuan warga korban kebakaran pun mengungsi di 10 tenda pengungsian yang disiapkan BPBD di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Selain tenda, sejumlah sarana prasarana juga disiapkan untuk warga pengungsian, seperti MCK, air bersih, hingga dapur umum. Warga pun bersyukur dengan fasilitas selama di pengungsian, namun mereka berharap rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali.
RT 3 RW 4. Saya tidur, saya bangun setengah 1, buka pintu, api di depan pintu Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa Pak. Kalau masalah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi. Kebakaran dilaporkan berdampak pada 10 RT di kawasan ini. Pemerintah terus berupaya mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga penyintas kebakaran. Di Jakarta, Indra Setiabudi, Seto Pratomo, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sekelompok mahasiswa menyerang dan merampok warung di kota Medan. Usai kejadian, 9 mahasiswa dijadikan tersangka dan puluhan lainnya masih diburu polisi. Sekelompok mahasiswa ini menyerang pengunjung dan penjaga warung di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Mereka juga mengambil sejumlah barang dagangan dari warung ini. Aksi penyerangan dan penjarahan ini terekam kamera CCTV dan viral di sosial media. Berbekal rekaman tersebut, polisi menangkap sejumlah mahasiswa yang menjadi pelaku penyerangan dan perampokan dari sebuah rumah kos. Polisi baru menangkap 9 dari 31 mahasiswa yang terlibat penyerangan dan perampokan. Semula polisi menduga aksi penyerangan dan perampokan dilakukan kelompok geng motor. Namun hasil penyelidikan, pelaku penyerangan dan perampokan adalah mahasiswa. Ini adalah sekelompok pemuda yang berawal dari pertikaian antar dua kelompok. Bermula dari itu, ya ada salah satu yang dari kelompok Fakultas Teknik dan salah satunya dari Fakultas Hukum dari sebuah universitas. Pertikaian terjadi, kemudian berlanjut, saling mencari. Polisi masih mendalami motif pertikaian antar kelompok mahasiswa yang berujung penyerangan dan perampokan. 9 pelaku penyerangan dan perampokan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, kantor Bupati dan kantor keuangan Mamasa, Sulawesi Barat disegel ratusan pengunjuk rasa. Masa kecewa karena gaji aparat desa dan BPJS warga ini sudah berbulan-bulan tidak dibayarkan. Di sini karena mereka digaji untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi hanya Ratusan aparat desa dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu berunjuk rasa di gedung DPRD dan kantor Bupati Mamasa Rabu siang. Mereka menyegel kantor Bupati dan kantor keuangan lantaran kecewa tak ada satupun pejabat yang menemui mereka. Masa menuntut pembayaran gaji aparat desa dan BPJS untuk ribuan warga Mamasa yang menunggak berbulan-bulan. Kita jelas bahwa kita tidak akan pulang sebelum tuntutan kita dipenuhi. Karena ini bentuk akumulasi dari kekecewaan kita terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal ini PJ Bupati beserta jajarannya. Jadi kita datang di sini, kami datang di sini tidak membawa aspirasi kami sendiri, tapi kami datang membawa aspirasi rakyat. Masa pun mengancam akan menginap di kantor Bupati hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Polres Lahat, Sumatera Selatan tewas dan 2 anggota lainnya luka-luka akibat diserang bandar narkoba dengan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi saat penggerebekan rumah bandar narkoba di Tanjung Sakti, Pumu, Kabupaten Lahat. Bribda Faras Naban Atalah, anggota Polres Lahat, Sumatera Selatan, gugur akibat diserang bandar narkoba menggunakan senjata tajam. Jenazah Bribda Faras dilepas secara kedinasan di halaman Mapolres Lahat untuk dikebumikan di Palembang. Korban menghembuskan nafas terakhir diduga kehabisan darah akibat luka senjata tajam di bagian paha. Sementara 2 anggota polisi lainnya, Bribka Kunto Wibisono serta Brigpol Didit Prasetya, menjalani perawatan intensif di RSU Pakar Alam akibat luka serius terkena senjata tajam. Kapolres Lahat AKBP Gatparas Rosinaga mengatakan peristiwa bermula saat anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti. Namun saat penggerebekan adanya perlawanan dari bandar narkoba menggunakan sajam secara membabi buta. Dengan peristiwa ini kami mengimbau kepada masyarakat bahwa narkoba sudah sangat merajalela. Kami mengharapkan peran sertanya
untuk membasmi narkoba. Dan kami pastikan kami di Kapolres Lahat bersama dengan seluruh pihak terkait punya tekad akan membasmi narkoba ini untuk bersih dari Indonesia, khusus di Kabupaten Lahat. Kapolres menambahkan polisi telah amankan 2 pelaku berinisial EB 27 tahun dan LF serta barang bukti senjata tajam dan ganja seberat 1 kg lebih. Pelaku dijerat penyalahgunaan narkoba sekaligus penganiayaan berat menyebabkan 1 polisi tewas. Dari Lahat dan Pagar Alam Sumatera Selatan, Bala Putra dan Yudi Faifman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap bandar judi online saat menggerebek sebuah warung kopi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara dari tindak pidana judi online dan pencucian uang, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita aset para tersangka kasus Net 89 senilai 67,5 miliar rupiah. Tim Satreskrim Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur menggerebek sebuah warung kopi yang sedang ramai pembeli. Saat penggeledahan, seorang diduga bandar judi online ditangkap beserta barang bukti buku rekaman judi, uang tunai Rp750.000 dan 4 telepon seluler berisi situs judi online dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Di Jakarta, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita aset para tersangka penipuan dan penggelapan serta TPPU kasus Net 89 berupa 11 mobil mewah senilai 15 miliar rupiah dan uang tunai sebanyak 52,5 miliar rupiah. 14 orang ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan 1 korporasi, di mana 9 tersangka diantaranya telah ditahan, 2 tidak ditahan karena sakit keras, dan 3 masih buron. Dan selain itu juga ada kita sita berupa uang tunai sekitar 52,5 miliar yang saat ini sudah kita pindahkan ke rekening escrow Bareskrim. Untuk total mobil yang kita sita saat ini ada 11 unit senilai kurang lebih 15 miliar dan 26 aset properti berupa hotel, villa, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di beberapa kota. Terkait pemberantasan judi online dan robot trading, pengelola nama domain internet Indonesia, Pandi, menyatakan siap membantu pemerintah melalui platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange. Ya, dengan melakukan crawling, kita bisa lihat kontennya ada apa sih di situ. Kalau ada pattern-pattern yang mencurigakan, nah langsung kita bisa masukkan ke dalam ID/IDS, kemudian jika diperlukan kita periksa secara manual, tapi umumnya secara otomatis kita sudah lakukan, kita memberikan notifikasi langsung kepada mereka. Persoalan judi online saat ini sangat meresahkan, sehingga pemerintah terus melakukan pencegahan, pemblokiran, dan menangkap para pelaku judi online. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke informasi bencana longsor Pekalongan. Pemirsa, masih ada sedikitnya 5 korban lagi yang belum ditemukan di lokasi longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Lantas bagaimana situasi terkini di lokasi longsor Pekalongan saat ini? Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan bersama juru kamera Sadu Santo yang sudah berada di lokasi. Hamzah, apakah evakuasi korban longsor saat ini sudah kembali dimulai? Arlista dan juga pemirsa, ini saya sedang berada di salah satu titik di mana bencana longsor di Kecamatan Patung Priyono ini terjadi. Kemudian ini bisa saya perlihatkan bahwa di belakang kami ini merupakan titik terparah. Akan saya coba gambarkan bahwa di belakang kami ini merupakan salah satu titik terparah di mana Desa Kasimpar ini tertimbun bencana longsor yang terjadi. Ini di belakang saya saat ini pihak dari TNI dan juga dari BNPB ini masih mencoba untuk terus membuka jalur di mana terlihat bahwa jalur yang menghubungkan antara jalan utama dengan lokasi longsor yang berada di sana ini masih tertutup dengan material-material longsor yang masih kesulitan untuk dievakuasi karena material-material ini membutuhkan alat berat untuk dapat dievakuasi, sedangkan jalur setapak di mana yang dapat dilalui oleh alat
berat ini masih belum bisa dilalui karena jalur setapak ini juga terlihat bahwa sudah ada beberapa yang ambrol dan juga saat ini masih terus berusaha dicoba untuk ditembus. Saat ini pihak dari TNI, BNPB maupun dari Basarnas ini masih menunggu kehadiran dari alat berat, di mana nantinya alat berat ini akan digunakan untuk mengevakuasi material-material berat yang menimbun beberapa titik di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Nata dan Arlista. Baik, untuk kondisi cuaca apakah mendukung petugas melanjutkan pencarian pada hari ini, Hamzah? Ya, hingga pagi ini Nata dan juga Arlista bahwa kondisi baru saja berhenti hujan. Jadi bisa dilihat juga bahwa jalanan tempat saya berdiri saat ini masih terlihat basah, terjal dan juga licin, sehingga ini juga menjadi salah satu hambatan dari pihak dari TNI, BNPB, kepolisian dan juga pihak lainnya untuk melakukan evakuasi, karena jika terjadi hujan, daerah dari Petung Kriono, lebih tepatnya di Desa Kasimpar ini akan turun kabut, di mana ini sangat beresiko untuk pihak dari yang akan melakukan evakuasi untuk menembus material-material longsor, karena jika hujan terjadi dan kabut turun, ini juga kemungkinan untuk longsor susulan ini sangat besar. Jadi untuk dari tim TNI AL dan juga Basarnas nantinya berencana akan melakukan rekayasa cuaca seperti itu, supaya nantinya di titik di mana lokasi longsor ini terjadi tidak kembali dihujani oleh air sehingga bisa aman dalam melakukan evakuasi. Sementara itu, Nata dan Arista. Hamzah, sementara itu saya lihat ini petugas gabungan dikerahkan untuk mencari korban. Apakah kira-kira ada juga bantuan dari warga yang turut serta membantu petugas mencari para korban yang hilang? Ya, hingga saat ini Nata dan juga Arlista, bahwa terkait dengan pencarian korban yang dilakukan oleh warga, kami juga mendapatkan informasi bahwa sebelumnya warga ini juga ikut membantu. Namun hingga saat ini kami juga masih menunggu kehadiran dari beberapa personil lainnya dari pihak-pihak terkait seperti BNPB, TNI, kepolisian maupun dari Basarnas, dan juga bantuan yang nantinya akan dilakukan oleh warga, mengingat dari titik posko di mana puskesmas Petung Kriono ini menuju ke area longsor ini cukup jauh dan hanya bisa dilalui oleh dengan berjalan kaki, maksud kami, dan dengan berjalan kaki ini pun memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, di mana titik ini cukup jauh sehingga warga pun masih kesulitan untuk menembus daerah rawan longsor ini. Nata dan Arista. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari lokasi longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Hamzah. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Cicia Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Baik, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Camar juga Arlista. Pemirsa, pagi ini saya akan mengajak Anda memantau secara langsung perkembangan arus lalu lintas. Terlihat untuk kondisi arus lalu lintas pada umumnya di sekitaran kawasan Simpang Jakarta Selatan, tepat dari belakang saya, kondisi arus lalu lintas yang berdatangan dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang nantinya akan menuju ke arah Trunojoyo ataupun ke arah Blok M, hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Ini pun hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Perlu kami himbau bagi para pengendara yang melintas menuju ke arah Trunojoyo ataupun ke arah Blok M untuk memberikan jalur kepada para pengendara yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Wijaya. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Senayan yang nantinya akan
menuju ke arah Pancoran juga hingga saat ini terlihat dalam keadaan ramai dan lancar. Memang terpantau langsung dari pantauan kami bahwa peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan terlihat juga kendaraan yang berdatangan dari arah Wijaya yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Trunojoyo ataupun ke arah Blok M, maupun juga yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Pancoran, Kuningan maupun ke arah Semanggi. Hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga beberapa pengendara sepeda motor berhenti melebihi batas yang telah ditentukan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhenti di belakang garis stop demi memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya yang nantinya akan hendak lurus menuju ke arah Trunojoyo maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Wijaya sendiri. Dan juga sampai dengan saat ini terpantau langsung dari lokasi kami bahwa saat ini petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya ditemani oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan masih standby untuk membantu mengurai perpadatan kendaraan yang terjadi di sekitaran kawasan ini. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan serta petunjuk dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan dan juga antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran perkantoran yang ada di kawasan Simpang Santa sendiri. Dan juga pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, telah terjadi sebanyak 179 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 26 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 179 kasus laka lantas tersebut, 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara sepeda motor khususnya untuk selalu menggunakan helm baik pengemudi maupun penumpang demi menjaga keselamatan Anda di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Dan juga bagi pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan pelayanan NTMC Korlantas Polri dapat menghubungi website kami di korlantas.polri.go.id. Dan untuk perkembangan selanjutnya sesuai dengan pelayanan kami, pemirsa dapat menghubungi nomor yang telah kami sebut tadi. Demikian Arlista juga Camar yang dapat kami sampaikan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Cici Arangga dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, pagar laut di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, Banten kembali dibongkar. Pembongkaran pagar 30,16 km tersebut targetkan rampung selama 10 hari. Personil gabungan dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta nelayan kembali membongkar pagar laut yang membentang di perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal, baik dari kapal TNI, KKP, dan nelayan. Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu. Personel Angkatan Laut membongkar pagar laut yang tertancap dengan mengaitkannya ke tali dan menariknya dengan perahu. Targetnya, hari ini personel gabungan akan membongkar hingga 7,5 km pagar laut dari jumlah sebelumnya, yakni 2,5 km. Telah diputuskan bahwa kita sepakat dan sinergi beserta seluruh aparat maritim yang ada, bahkan dengan DPR juga, kemudian dengan para nelayan akan membackup dan mendukung tugas pembongkaran ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menghentikan aktivitas ilegal di wilayah laut dan menjamin nelayan kembali melaut tanpa halangan. Tapi
karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Sebelumnya pembongkaran pagar laut ini sempat dihentikan sementara, namun pada Senin kemarin KKP dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sepakat untuk membongkar pagar laut Rabu ini. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km ini akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 10 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana perkembangan terkini tentang pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di lokasi. Ya, Syahreza, sudah berapa jauh proses pembongkaran pagar laut? Juga, pemirsa, hari ini ada beberapa ratusan personil yang sudah mulai melakukan persiapan untuk melakukan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang. Ini merupakan hari kedua untuk pembongkaran pagar laut yang membentang di pesisir utara Tangerang. Dan hari ini persiapan sudah mulai dilakukan. Nata, Arisa, dan juga pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini beberapa personil bahkan sudah mulai menuju berangkat dari pesisir utara ke beberapa titik yang menjadi tempat pembongkaran pagar laut hari ini, di mana sejak kemarin ini sudah dibongkar sepanjang 5 km dari total pagar laut yang dibentangkan, yakni 30,16 km tentunya. Dan hari ini proses pembongkaran berlanjut. Beberapa personil TNI Angkatan Laut sudah mulai berangkat dari pesisir utara Tangerang. Dan memang hari ini juga kami melihat ada beberapa 3 mobil amfibi yang akan dipersiapkan untuk menunjang proses pembongkaran laut pada hari ini, di mana ada beberapa yang terlibat dalam pembongkaran kali ini, baik itu dari TNI Angkatan Laut, dari pihak Bakamla, dari pihak Kementerian Kelautan Perikanan, dan beberapa personil lainnya dari Pemprov Banten, dan juga dilibatkan para nelayan yang juga terdampak akibat pagar laut yang terbentang sejak beberapa pekan lalu ataupun beberapa momen lalunya. Dan tentunya ini diharapkan supaya tidak ada kendala, Nata, Arista, dan juga pemirsa, sehingga nantinya ditargetkan akan rampung pada 2 hari hingga 5 hari ke depan. Dan kini kami sudah melihat ada beberapa 5 perahu karet yang sudah berangkat hari ini, dan ini masih ada 2 lagi yang akan berangkat. Nata, Arista, dan juga pemirsa, 1 perahu karet ini diisi dengan kurang dari 10 orang untuk melakukan pembongkaran di pagar laut sana, di mana sistem daripada pembongkaran dilakukan dengan cara mengikat tali dalam suatu bambu yang tertancap di pesisir utara, lalu ditarik dengan masing-masing perahu yang tersedia pada hari ini. Tentunya TNI AL tidak sendirian, ada beberapa nelayan dan juga beberapa pihak KKP serta dari Pemprov Banten sendiri yang akan melakukan pembongkaran. Ini akan bergotong royong tentunya, dan kami akan menyaksikan apakah nanti pagar laut ini bisa dihancurkan ataupun seberapa panjang nanti pagar laut bisa dibongkar pada hari ini. Namun dipastikan para personil sudah mulai berangkat per hari ini, dan sudah ada lebih dari 5 perahu yang sudah berangkat pada hari ini. Sementara itu, Nata, Arista. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ibu pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini akan mencabut sertifikat hak milik dan juga sertifikat hak guna bangunan tanah dasar laut yang dibangun pagar misterius di Tangerang, Banten. Bahkan tidak hanya itu, pihaknya juga akan memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengurusan izin pembangunan pagar laut tersebut. Dinilai cacat hukum Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan atas tanah dasar laut yang dibangun pagar misterius di Kabupaten Tangerang, Banten. Pencabutan sertifikat atas tanah tersebut menurutnya tak perlu melalui prosedur pengadilan lantaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan tanah. Di mana dalam aturan tersebut, jika tanah yang didaftarkan kurang dari 5 tahun didapati adanya permasalahan atau pelanggaran hukum, maka pihak BPN dapat mencabut sertifikat tanah tersebut tanpa harus melalui proses peradilan.
Terlebih tanah yang dipergunakan untuk pembangunan pagar laut misterius tersebut mayoritas dikeluarkan pada tahun 2022 hingga 2023. Tak hanya itu, Nusron Wahid juga akan memanggil serta memeriksa pihak yang terlibat dalam pengurusan perizinan pembangunan pagar laut misterius di Tangerang, Banten. Belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Sementara data dari Kementerian ATR BPN pagar laut sepanjang 30,16 km memiliki SHGB dengan 263 bidang. Tercatat dimiliki perusahaan bernama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang, perseorangan 9 bidang, dan SHM sebanyak 17 bidang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur langsung melakukan investigasi atas temuan 3 HGB yang berada di Laut Sidoarjo atas nama 2 perusahaan properti, yakni PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. Jika terbukti melanggar, HGB seluas 656 hektar yang ada di Desa Segoro, Tambak, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur yang dikeluarkan sejak 29 tahun silam akan dibatalkan. Status hak guna bangunan di Laut Sidoarjo ternyata milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang yang keduanya bergerak di bidang properti. Ketua Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Timur, Kakanwil BPN Jatim, Lamri, mengatakan setidaknya ada 3 HGB di wilayah Laut Sidoarjo. 3 HGB itu 2 diantaranya milik PT Surya Inti Permata dan 1 milik PT Semeru Cemerlang dengan total luas 656 hektar. Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Timur, Lamri, menyebut pihaknya masih melakukan investigasi mengenai status HGB tersebut. Apakah memang HGB itu berada di laut atau tanah yang mengalami abrasi? Investigasi ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu. Pihaknya memastikan bahwa 3 HGB yang berada di Laut Sidoarjo itu tidak ada kaitannya dengan reklamasi proyek strategi nasional Surabaya Waterfront Land dan juga memastikan wilayah itu tidak ada reklamasi. Luasnya total seluruhnya ada 3 HGB itu kurang lebih 656 hektar. Tetapi saya mohon teman-teman semua jangan dikait-kaitkan dengan yang berita layanan itu, ya kan? Saya kira ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Tapi kalau kita lihat sekilas, ini kita lihat sekilas ya, karena kita belum melakukan penelitian lapangan, kemudian penelitian yuridisnya, wakafnya. Yang jelas nggak ada kaitannya seperti apa yang diberitakan di Jakarta itu. Beda. BPN Jatim menegaskan akan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran dalam penertiban HGB tersebut dan jika terbukti melanggar, tentu HGB itu akan dibatalkan. Seperti diberitakan sebelumnya, netizen X menemukan status hak guna bangunan seluas kurang lebih 656 hektar di Laut Surabaya berdasarkan aplikasi Bumi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya agar menggunakan APBN secara bijak untuk kepentingan rakyat. Presiden pun menekankan agar anggaran perjalanan dinas para menteri harus dikurangi.
Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas sejumlah hal. Dalam pengantarnya, Presiden mengapresiasi kinerja para menteri kabinetnya selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang berjalan lancar, mulai dari pengamanan lalu lintas hingga stabilnya harga bahan pokok bagi masyarakat. Prabowo juga kembali menekankan semua menterinya agar menggunakan APBN secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan untuk seremonial. Selain itu, anggaran perjalanan dinas para menteri harus dikurangi. Dalam sidang kabinet itu, Presiden juga menjelaskan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap dan diharapkan akhir tahun 2025 seluruh anak di Indonesia bisa merasakan makan bergizi gratis. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dia Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih menghemat anggaran perjalanan dinas. Prabowo juga akan memangkas anggaran seremoni di tiap kementerian. Presiden Prabowo pun menilai pemangkasan anggaran ini bisa menghemat hingga 20 triliun rupiah. Bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri menjadi yang terkaya di antara jajaran para Menteri Kabinet Merah Putih dengan total kekayaan mencapai 5,4 triliun rupiah. Ya, ini sempat viral juga di media sosial pemirsa. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Faisal Nurrofiq menjadi yang terendah dengan harta kekayaan 4,19 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan seluruh penyelenggara negara Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Berdasarkan laporan tersebut, harta kekayaan paling besar dimiliki oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri. Jumlah total harta Widianti mencapai 5,4 triliun rupiah. Widianti mempunyai 7 aset rumah dan bangunan dengan nilai total 152 miliar rupiah. Ia juga mengoleksi sejumlah mobil mewah dengan nilai total 19,4 miliar rupiah, sedangkan harta bergerak lainnya yang dimiliki senilai 43,8 miliar rupiah. Wanita kelahiran 8 Desember 1970 ini merupakan pengusaha di sektor energi dan punya surat berharga senilai 5 triliun rupiah, kas atau setara kas sebesar 67,16 miliar rupiah, serta harta lainnya senilai 77,7 miliar rupiah. Secara berturut-turut pejabat terkaya di urutan berikutnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang punya kekayaan sebesar 2,7 triliun rupiah. Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir berada di urutan ketiga dengan harta kekayaan 2,3 triliun rupiah berdasarkan laporan Desember 2023. Secara umum jumlah harta dari 123 pejabat yang telah menyerahkan LHKPN-nya memang beragam. Di antara mereka ada yang memiliki harta di bawah 10 miliar rupiah. Pejabat negara dengan LHKPN paling rendah adalah Menteri Lingkungan Hidup Faisal Nurrofiq dengan harta kekayaan hanya 4,19 miliar rupiah. Sedangkan Menteri HAM Natalius Pigai memiliki harta 4,37 miliar rupiah per Juni 2019. Natalius diketahui belum melaporkan LHKPN terbaru di tahun 2024.
Pemirsa, menjelang perayaan Imlek, sejumlah klub barongsai menggelar latihan F1 di sebuah halaman ruko di kawasan Pagarsi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan penuh semangat, anak-anak ini berlatih untuk memeriahkan perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 29 Januari 2025 mendatang. Perayaan Imlek rasanya tak lengkap tanpa adanya atraksi barongsai. Singa barongsai yang melompat-lompat ke sana kemari dengan diiringi musik genderang serta simbal selalu membuat siapa saja yang menyaksikannya terpukau. Dan tentunya sudah bukan rahasia lagi jika di balik kostum singa barongsai terdapat 4 orang hebat yang berhasil menghidupkan barongsai. Tentu saja untuk mewujudkan gerakan singa barongsai menjadi seperti nyata dibutuhkan latihan yang berat dan disiplin yang ketat. Ini pula yang dilakukan anak-anak yang tergabung dalam klub Barongsai Longwang Indonesia menjelang Imlek. Mereka terus berlatih karena atraksi barongsai banyak melibatkan gerakan-gerakan kaki yang cepat, kuat, dan seimbang. Tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan membuat klub ini kebanjiran order menjelang Imlek. Karena kalau tidak dengan latihan yang teratur dan konsisten, itu permainan tidak akan seindah yang kita harapkan. Kalau kita selalu memberikan cerita, seperti yang tadi kita saksikan itu barongsai itu mabuk dan dia akhirnya apa? Menemukan permainan yang berupa kayak baling-baling. Akhirnya dia senang gitu. Bagi anak-anak ini latihan barongsai bukan hanya sekedar persiapan untuk menyambut Imlek 2025, tetapi juga bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi turun-temurun yang telah menjadi bagian dari budaya Tionghoa di Indonesia. Waktu itu kan sering lihat latihan, kan dekat rumahnya. Di sini sering lihat latihan. Pengen ikutan, suka gitu, jadi ikutan. Dengan tampil sempurna, jadwal latihan semakin padat karena rencananya pada perayaan Imlek mendatang, klub barongsai ini akan tampil 3 kali dalam sehari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain barongsai ini Imlek biasanya identik dengan kue keranjang nata. Ya, sepekan jelang perayaan Imlek, sejumlah pelaku usaha kue keranjang di Bandar Lampung mulai kebanjiran pesanan. Puluhan pegawai ini sibuk memproduksi kue keranjang. Satu persatu, bahan olahan kue keranjang ini dicetak ke dalam wadah. Produksi kue tutun atau yang lebih dikenal dengan kue keranjang khas Imlek di rumah produksi milik Hasan Kurniawan di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini memang sudah terkenal sejak lama. Pasalnya kue keranjang milik Hasan merupakan bisnis warisan dari orang tuanya sejak puluhan tahun silam. Keistimewaan kue keranjang di tempat ini selain menggunakan bahan dasar tepung beras ketan, gula merah dan gula pasir pilihan, proses pengolahan kue keranjang di sini masih menggunakan cara tradisional. Salah satunya proses pengukusan yang satu ini, kue keranjang yang telah dimasukkan di dalam wadah, ditumpuk dan ditutup kain bersih di bawah blower seperti ini. Sebelum dikukus, istimewanya lagi tepung beras ketan direndam air selama kurang lebih 24 jam agar hasilnya menjadi semakin bagus. Tak tanggung-tanggung, meski Imlek masih 2 minggu lagi nih, rumah produksi kue keranjang ini sudah kebanjiran order hingga 1000 piece per hari. Pabrik ini udah dari tahun 78 kita. Untuk produksi harian kira-kira lebih kurang 1000 piece. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini kita belum begitu ketahuan ya. Nanti kira-kira mau seminggu mau Imlek baru kelihatan permintaan. Satu buah kue keranjang dengan berat 1 kg ini dibanderol cukup murah, yakni hanya Rp25.000. Kue tutun atau kue keranjang bagi masyarakat Tionghoa diartikan sama halnya ketupat bagi umat muslim saat merayakan lebaran. Kue keranjang dengan bentuk dan tekstur yang lengket diartikan sebagai lambang keakraban dalam satu keluarga. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan.